Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia materi memiliki hukum fisikanya sendiri. Namun di tangan para kekasih Allah, hukum itu seolah melentur. Di jantung kota Pasuruan, hiduplah seorang ulama yang namanya harum hingga ke langit, K.H. Abdul Hamid, atau yang akrab disapa Mbah Hamid. Beliau bukan sekadar guru, melainkan paku bumi yang menjaga keseimbangan spiritual tanah Jawa. Namun, bagaimana jika hukum ruang dan waktu tak lagi berlaku bagi beliau? Bagaimana jika di saat yang bersamaan, raga beliau nampak sedang mengimami santri di Jawa, namun di saat yang sama, sosoknya terlihat bersujud di depan Ka'bah? Mari kita mulai perjalanan ini dari sebuah rahasia yang terungkap di Tanah Suci. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Mbah Hamid Pasuruan dikenal sebagai sosok yang sangat humul. Beliau lebih suka menyembunyikan kelebihannya di balik jubah kesederhanaan. Sehari-hari, kehidupan beliau hanyalah mengajar santri, menerima tamu, dan berzikir. Namun, kewibawaan beliau tidak bisa disembunyikan. Banyak orang datang dari jauh hanya untuk bersalaman, karena dipercaya bahwa hanya dengan melihat wajah beliau, hati yang gelisah menjadi tenang. Kisah membelah diri ini bermula dari seorang jamaah haji asal Jawa Timur yang sedang melaksanakan ibadah di Masjidil Haram Mekah. Sebut saja namanya Haji Mansur. Saat itu, Haji Mansur sedang melaksanakan tawaf. Di tengah lautan manusia yang berdesakan, matanya tertuju pada sosok pria yang sangat ia kenal. "Loh, itu kan Mbah Hamid Pasuruan," bisiknya. Tidak percaya. Pria itu mengenakan sorban yang sama, cara jalannya sama, bahkan aroma harum melati yang khas dari Mbah Hamid tercium hingga ke hidung Haji Mansur. Haji Mansur sangat yakin, karena sebelum ia berangkat ke Tanah Suci, ia sempat berpamitan dan mencium tangan Mbah Hamid di kediamannya di Pasuruan. Haji Mansur mencoba mengejar, namun kerumunan manusia membuatnya tertinggal. Baru setelah sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, ia kembali melihat sosok tersebut sedang duduk bersila, menatap Ka'bah dengan air mata yang berlinang. Haji Mansur memberanikan diri mendekat. "Assalamualaikum, Mbah Hamid," ucapnya gemetar. Sosok itu menoleh, tersenyum dengan sangat tulus, senyuman khas Mbah Hamid yang menyejukkan. "Waalaikumsalam, Pak Mansur. Bagaimana haji Anda?" "Semoga mabrur," jawab sosok tersebut. Haji Mansur kaget, bukan kepalang. Bagaimana Mbah Hamid tahu namanya? Padahal di Pasuruan, Mbah Hamid memiliki ribuan tamu setiap hari. Mereka berbincang sejenak. Mbah Hamid bahkan menitipkan sebuah bungkusan kecil berisi tasbih kayu zaitun. "Tolong bawa ini, berikan kepada keluarga Anda di rumah," ucap beliau. Setelah pertemuan itu, sosok Mbah Hamid menghilang di balik pilar-pilar masjid yang megah. Haji Mansur pulang ke pemondokannya dengan 1000 pertanyaan. Kapan Mbah Hamid berangkat haji? Bukankah beliau bilang tahun ini tidak berangkat? Sementara itu, di waktu yang bersamaan di Pasuruan, Jawa Timur, para santri di pesantren Salafiyah sedang melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dan siapakah yang menjadi imam? Beliau adalah Mbah Hamid. Usai salat, Mbah Hamid memberikan pengajian seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Beliau tidak terlihat lelah. Tidak terlihat seperti orang yang baru menempuh perjalanan ribuan kilometer. Beliau tetap di sana, di kamarnya yang sederhana, menerima tamu hingga larut malam. Salah seorang santri senior yang sudah mengabdi puluhan tahun memperhatikan sesuatu yang janggal. Saat Mbah Hamid berzikir, seringkali pakaian beliau tercium bau padang pasir yang sangat khas. Atau terkadang di sajadah beliau tertinggal butiran pasir putih yang sangat halus, pasir yang tidak ditemukan di tanah Jawa. "Mbah, apakah Mbah tadi pergi jauh?" tanya santri tersebut dengan sangat hati-hati. Mbah Hamid hanya tersenyum tipis, meletakkan jari telunjuk di bibirnya. "Sesti, jangan bicara macam-macam, mengaji saja yang rajin," jawab beliau singkat. Sebuah jawaban yang menyimpan rahasia besar antara hamba dan penciptanya. Beberapa minggu kemudian, musim haji berakhir. Haji Mansur kembali ke Pasuruan. Hal pertama yang ia lakukan adalah menuju kediaman Mbah Hamid untuk menyerahkan aleh-aleh, sekaligus menanyakan kejadian di Mekah. Saat sampai di kediaman yang dalam, Haji Mansur melihat antrean tamu yang panjang. Di kursi depan, Mbah Hamid sedang duduk menyalami tamu satu persatu. Saat tiba giliran Haji Mansur, sebelum ia sempat berbicara, Mbah Hamid sudah mendahuluinya. "Bagaimana? Tasbihnya sudah diberikan ke keluarga?" tanya Mbah Hamid, sambil mengedipkan sebelah mata. Haji Mansur jatuh terduduk.
Ia lemas, Mbah. Bukankah saat itu Mbah di Mekah? Tapi kata tetangga saya, selama saya pergi, Mbah tidak pernah meninggalkan Pasuruan satu hari pun. Mbah selalu mengimami salat di masjid ini. Seluruh tamu yang mendengar ucapan Haji Mansur langsung terdiam. Suasana menjadi sangat sakral. Inilah fenomena lipat bumi atau bilokasi, di mana seorang wali Allah diizinkan berada di dua tempat berbeda dalam satu waktu demi menjalankan ibadah atau menolong umat. Ruang dan waktu hanyalah tirai tipis bagi mereka yang telah fana melebur. Dalam cinta kepada Allah, Mbah Hamid Pasuruan telah menunjukkan bahwa raga hanyalah kendaraan, sementara ruh bisa melesat menembus batas geografi. Namun, karomah Mbah Hamid bukan hanya tentang berada di dua tempat. Ada rahasia yang lebih dalam lagi. Mengapa Syekhona Khalil Bangkalan Sang Maha Guru pernah meramalkan bahwa Pasuruan akan menjadi pintu langit melalui tangan Mbah Hamid, dan apa yang terjadi ketika seorang pejabat sombong mencoba menguji kesaktian Mbah Hamid dengan sebuah jebakan mematikan? Kewibawaan seorang wali tidak diukur dari tingginya pangkat atau luasnya kekuasaan, melainkan dari ketundukan seluruh alam pada ketulusan hatinya. Namun, bagi logika manusia yang penuh kesombongan, karomah sering kali dianggap sebagai tipu muslihat atau sekadar kebetulan. Seorang pejabat tinggi yang merasa memiliki segalanya datang ke Pasuruan bukan untuk meminta doa, melainkan untuk menjatuhkan harga diri sang kiai. Ia membawa sebuah jebakan yang menurutnya tidak mungkin bisa ditebak oleh siapapun. Namun, ia lupa satu hal. Mbah Hamid adalah murid kesayangan dari sang paku bumi Madura, Syekhona Khalil Bangkalan, yang mata batinnya mampu menembus tembok besi sekalipun. Mobil mewah itu berhenti tepat di depan kediaman Mbah Hamid. Sang pejabat turun dengan langkah pongah, diikuti ajudannya yang membawa sebuah kotak kayu jati yang terkunci rapat dengan gembok besi. Ia masuk ke dalam ruang tamu yang saat itu penuh dengan santri dan rakyat kecil yang sedang mengantre restu. Mbah Hamid, yang sedang duduk di atas tikar pandan, menyambutnya dengan senyum yang sangat tulus, senyum yang seolah tahu segala isi hati yang dibawa sang tamu. "Selamat datang, Bapak. Ada keperluan apa? Orang jauh mendatangi rumah sempit ini?" tanya Mbah Hamid. Dengan nada bicara yang sangat halus, sang pejabat berdehem, mencoba menguasai suasana. "Kiai, saya dengar Anda memiliki ilmu weruh sakdurunge winarah tahu sebelum terjadi. Saya membawa sebuah tantangan kecil. Di dalam kotak ini, saya telah menaruh sebuah benda. Jika Kiai benar-benar kekasih Allah seperti yang orang-orang bilang, Kiai pasti tahu apa isinya tanpa harus membukanya." Suasana di ruang tamu mendadak hening mencekam. Para santri menunduk. Hati mereka berdebar karena merasa sang guru sedang dihina secara terang-terangan. Namun, Mbah Hamid tetap tenang. Beliau tidak marah. Beliau justru meminta ajudan sang pejabat untuk meletakkan kotak itu tepat di depannya. Mbah Hamid memejamkan matanya sejenak. Dalam keheningan itu, batin beliau seolah ditarik kembali ke masa mudanya. Saat masih nyantri di Bangkalan kepada Syekhona Khalil, beliau teringat isyarat gurunya puluhan tahun silam saat memberikan sebuah tasbih. "Hamid, jika suatu saat ada orang yang ingin memadamkan cahaya Allah di dalam dirimu dengan kesombongan, janganlah kau lawan dengan kekerasan. Tapi biarkan cahaya itu sendiri yang menyingkap tabir kebohongannya." Tiba-tiba, Mbah Hamid tersenyum tipis. Beliau mengelus permukaan kotak kayu itu dengan ujung jarinya yang gemetar karena zikir. "Bapak pejabat, sebenarnya isi kotak ini adalah sesuatu yang sangat Bapak banggakan, tapi di hadapan Allah, ia tidak lebih dari sekadar mainan yang fana. Jangan bertele-tele, Kiai. Katakan saja, isinya apa?" bentak sang pejabat yang mulai tidak sabar. Mbah Hamid menatap mata sang pejabat dengan tajam, namun teduh. "Di dalam kotak ini, Bapak menaruh sebilah keris pusaka yang Bapak anggap keramat. Tapi maaf, Bapak juga menyelipkan selembar kertas bertuliskan nama saya yang Bapak beri tanda silang merah. Sebagai simbol bahwa hari ini Bapak ingin mengakhiri pengaruh saya di mata umat." Wajah sang pejabat mendadak pucat pasi. Bibirnya bergetar hebat. Dengan tangan yang berkeringat dingin, ia merogoh saku dan mengambil kunci gembok. Ia membuka kotak jati itu di depan puluhan pasang mata yang menonton dengan tegang. Dan, benar saja, di dalamnya terletak sebilah keris pusaka yang berkilau. Dan tepat di bawahnya, terdapat secari kertas dengan tulisan nama Abdul Hamid yang dicoret silang dengan tinta merah pekat. Ruang tamu gempar. Sang pejabat jatuh bersimpuh. Kesombongannya luruh seketika.
Ampun, Kiai. Ampun, saya hanya ingin menguji. Saya tidak percaya ada manusia yang bisa tahu hal rahasia seperti ini di zaman modern. Tangisnya pecah di hadapan Mbah Hamid. Mbah Hamid hanya mengusap pundak pejabat itu dengan lembut. Bapak, jabatan itu amanah, bukan senjata untuk menantang pencipta. Mata manusia itu terbatas oleh kayu dan besi. Tapi mata hati yang dibersihkan dengan zikir bisa menembus hingga ke langit. Kejadian ini memperkuat posisi Mbah Hamid sebagai pemegang sirah atau rahasia kewalian di Jawa Timur. Namun, Mbah Hamid tetaplah sosok yang sangat humul rendah hati. Beliau tahu, semua karomah ini adalah berkat pancaran dari Syekhona Khalil Bangkalan. Dahulu, Syekhona Khalil pernah memberikan isyarat kepada santri-santrinya. Jika Madura adalah paku buminya, maka Pasuruan adalah pintu langitnya melalui Hamid. Ramalan Sang Mahaguru inilah yang membuat ribuan orang dari Madura selalu menyempatkan diri mampir ke Pasuruan. Mbah Hamid adalah jembatan spiritual yang tak terpisahkan dari sanad keilmuan Syekhona Khalil. Namun, karomah Mbah Hamid tidak hanya berhenti pada kemampuan menebak isi kotak. Suatu ketika, terjadi sebuah peristiwa yang lebih mencengangkan. Saat beliau diminta menyembuhkan seorang pemuda yang terkena gangguan gaib yang sangat parah di sebuah desa terpencil yang dikuasai ilmu hitam. Ada wilayah di mana logika manusia menyerah, dan hanya kekuatan iman yang bisa berbicara. Mbah Hamid Pasuruan dipanggil untuk menghadapi kegelapan yang telah mengakar di sebuah desa yang dicekam ketakutan. Seorang pemuda bukan hanya kehilangan akal, tapi raganya telah menjadi wadah bagi entitas kuno yang haus akan kehancuran. Namun, Mbah Hamid tahu, ini bukan sekadar urusan jin biasa. Ini adalah serangan ilmu hitam tingkat tinggi yang ditujukan untuk menguji paku bumi Jawa Timur. Disinilah tautan batin antara murid di Pasuruan dan sang guru di Bangkalan akan dibuktikan melalui sebuah fenomena yang disebut surat angin. Desa itu nampak mati, meskipun hari belum terlalu malam. Penduduknya bersembunyi di balik pintu yang terkunci rapat. Pemuda yang mengamuk itu, sebut saja namanya Wahid, adalah putra seorang kiai kampung yang sedang diuji. Wahid telah berubah menjadi sosok yang sanggup memutuskan rantai besi dengan kekuatan yang tak masuk akal. Saat Mbah Hamid melangkah masuk ke halaman rumah itu, udara mendadak menjadi sedingin es. Burung-burung yang biasanya hinggap di pohon bambu terbang menjauh, seolah menjauhi maut. Sosok gaib yang merasuki Wahid tertawa mengejek melalui mulut pemuda itu. Suaranya berlapis-lapis dan sangat berat. Hamid, untuk apa kau datang ke sini? Ini bukan wilayahmu. Kau hanya seorang kiai yang sibuk dengan tamu. Jangan campuri urusan kami. Teriak suara itu dengan nada mengancam. Mbah Hamid tidak membalas dengan bentakan. Beliau justru duduk bersila di atas tanah, tepat di depan pemuda yang sedang meronta-ronta itu. Beliau memejamkan mata, memutar butiran tasbihnya dengan ritme yang sangat tenang, seolah-olah sedang berada di tengah taman bunga, bukan di depan ancaman gaib. Tiba-tiba, dari arah kegelapan hutan bambu, meluncur puluhan bayangan hitam yang menyerupai tombak-tombak api. Secara zahir, orang hanya melihat hembusan angin kencang. Namun bagi mata batin, itu adalah serangan santet kiriman yang mematikan. Serangan itu bertujuan untuk menghancurkan pertahanan batin Mbah Hamid. Beberapa santri yang mendampingi Mbah Hamid mulai merasa sesak napas dan ketakutan. Namun, sebelum bayangan-bayangan hitam itu menyentuh jubah putih Mbah Hamid, sebuah kubah cahaya tipis berwarna kuning keemasan muncul melindungi beliau. Serangan-serangan itu mental seketika berubah menjadi percikan api yang padam di udara. Mbah Hamid menyadari bahwa kekuatan yang merasuki pemuda ini disokong oleh beberapa dukun ilmu hitam dari luar daerah yang iri dengan kewibawaan beliau. Beliau tahu, secara fisik beliau berada di desa itu. Namun secara batin, beliau harus memohon bantuan pusat. Dalam keheningan zikirnya, Mbah Hamid melakukan sebuah tindakan yang kelak menjadi legenda. Beliau mengambil selembar daun bambu yang jatuh di pangkuannya. Beliau tidak menuliskan sepatah kata pun dengan tinta, melainkan hanya meniup daun itu sambil membisikkan sesuatu yang sangat lirih. Wahai guruku, Syekhona Khalil, izin dan doamu untuk membersihkan bumi Allah dari kegelapan ini. Beliau melepaskan daun itu ke udara. Anehnya, daun itu tidak jatuh ke tanah tertiup angin kencang, melainkan melesat terbang ke arah barat laut menuju Pulau Madura dengan kecepatan kilat. Inilah yang disebut oleh para kiai sepuh sebagai surat angin, komunikasi batin tingkat tinggi
antara wali yang melampaui batas jarak dan waktu. Beberapa saat kemudian, terjadi fenomena aneh di langit desa tersebut. Awan hitam yang menggantung mendadak terbelah oleh sebuah cahaya terang yang turun dari langit, persis dari arah Madura. Cahaya itu mendarat tepat di atas uban-uban Bahamid, menyatu ke dalam tubuh beliau. Seketika, kewibawaan Bahamid meningkat berlipat-lipat. Suara zikir beliau yang tadinya lirih, mendadak terdengar seperti gemuruh guntur yang membuat tanah bergetar. Entitas gaib di dalam tubuh Wahid mendadak berteriak kesakitan yang amat sangat. "Cukup, Hamid! Panas!" Hentikan cahaya dari bangkalan itu. Mbah Hamid membuka matanya. Matanya nampak bersinar sangat jernih. "Bukan aku yang panas, tapi kebatilanmu yang tak sanggup menatap nur cahaya Allah. Keluarlah dari raga ini dengan tenang, atau kau akan hangus menjadi debu." Mbah Hamid hanya menyentuh kening Wahid dengan ujung jari telunjuknya. Sebuah ledakan energi gaib yang sejuk merambat, merontokkan sisu-sisia kegelapan di rumah itu. Pemuda itu langsung jatuh pingsan, dan napasnya kembali normal. Bersamaan dengan itu, dikabarkan di tempat lain yang sangat jauh, peralatan mistis para pengirim santet meledak hancur secara misterius. Setelah kejadian itu, Mbah Hamid kembali ke Pasuruan dengan sangat tenang. Seolah tidak terjadi pertempuran apapun, beliau kembali duduk di kursi tamunya, menerima rakyat yang ingin bersalaman, menyimpan ropet-ropet rahasia surat angin tersebut. Di saat dunia tertidur lelap, para penjaga bumi terbangun untuk berdialog dengan langit. Mbah Hamid Pasuruan, sosok yang selama ini menjadi muara bagi keluh kesah umat, kini kedatangan tamu yang bukan berasal dari alam materi. Seorang pria berjubah hijau, yang langkah kakinya tidak menyentuh lantai, dan kehadirannya membawa getaran yang membuat dinding masjid seolah ikut bertasbih. Siapakah dia? Dan mengapa pertemuan rahasia di tengah malam ini menjadi awal dari terbukanya pintu langit di atas kota Pasuruan yang akan mengubah takdir ribuan orang? Mbah Hamid mengangkat kepalanya dari sujud. Beliau tidak terkejut, seolah telah menunggu kehadiran tamu ini sejak lama. Di hadapan beliau berdiri seorang pria dengan jubah hijau zamrud yang sangat indah. Wajahnya tertutup cahaya yang membuat mata biasa tak sanggup memandangnya. "Assalamualaikum wahai Hamid, paku bumi yang tersembunyi." Suara pria itu terdengar seperti gema yang memantul di dalam jiwa, bukan di telinga. "Waalaikumsalam wahai pengembara langit," jawab Mbah Hamid dengan ketawaduan yang luar biasa. Para ulama meyakini bahwa sosok berjubah hijau tersebut adalah Nabi Khidir alaih, sang guru spiritual para wali yang sering muncul untuk memberikan tugas atau peringatan besar. Pria itu tidak membawa emas atau kekuasaan, melainkan sebuah pesan tentang pintu langit yang telah diamanatkan oleh Syekhona Khalil Bangkalan puluhan tahun silam. Pria berjubah hijau itu menunjuk ke arah kubah masjid. "Mulai malam ini, langit di atas kota ini tidak akan pernah tertutup bagi doa-doa yang tulus. Syekhona Khalil telah menitipkan kunci itu padamu melalui sanad cahaya. Jadikanlah rumahmu dan masjid ini sebagai tempat di mana orang-orang yang putus asa menemukan kembali Tuhannya." Mbah Hamid tertunduk lesu. Beban amanah ini terasa sangat berat. Beliau diperintahkan untuk memandu umat dalam menghadapi masa-masa sulit yang akan datang. Sang tamu kemudian memberikan sebuah kotak kecil berbahan perak. Di dalamnya ada sebutir pasir dari dasar laut dan setetes embun dari puncak gunung. "Gunakanlah saat badai itu datang." Setelah memberikan kotak itu, sang pria berjubah hijau melangkah mundur dan perlahan memudar menjadi partikel cahaya hijau yang menyatu dengan udara. Mbah Hamid terdiam dalam zikirnya hingga fajar menyingsing, menyadari bahwa kehidupan beliau tidak akan pernah sama lagi. Pagi harinya, suasana di pesantren Salafiyah mendadak berubah. Mbah Hamid mengumpulkan para santri seniornya. Wajah beliau nampak sangat serius, namun memancarkan wibawa yang membuat siapapun enggan menatap matanya terlalu lama. "Mulai hari ini, selama 40 hari ke depan, kalian semua saya perintahkan untuk melakukan puasa khusus. Jangan banyak bicara, jangan banyak makan, dan perbanyaklah membaca salawat nariyah." Perintah Mbah Hamid. Para santri bingung, namun mereka patuh. Selama 40 hari itu, kota Pasuruan seolah diselimuti oleh kabut putih yang tipis dan harum. Orang-orang yang datang ke kediaman Mbah Hamid merasakan getaran yang aneh. Doa-doa mereka dikabulkan dengan sangat cepat, siliolah jarak antara bumi dan langit di tempat itu telah hilang. Itulah tanda bahwa pintu langit telah terbuka sepenuhnya. Di tengah masa puasa 40 hari itu, datanglah seorang hartawan yang sangat sombong
Dari ibu kota, ia datang dengan niat membeli tanah di sekitar pesantren untuk dijadikan pabrik yang akan merusak ketenangan lingkungan tersebut. Ia membawa tas penuh uang dan dikawal oleh orang-orang kuat. "Kiai, saya tidak butuh doa, saya butuh tanah ini. Sebutkan harganya, saya akan bayar 10 kali lipat," ucapnya kasar di depan Mbah Hamid. Mbah Hamid hanya tersenyum tenang. Beliau teringat kotak perak pemberian tamu berjubah hijau. Beliau tidak mengambil uang itu, melainkan hanya mengambil segelas air putih dan menjatuhkan sebutir pasir kecil ke dalamnya. "Bapak, harta Bapak bisa membeli tanah, tapi tidak bisa membeli ketenangan. Silakan minum air ini. Dan jika setelah meminumnya, Bapak masih ingin membeli tanah ini, maka saya akan memberikannya secara gratis," ucap Mbah Hamid. Sang hartawan tertawa meremehkan dan meminum air itu dalam sekali teguk. Namun, baru beberapa detik air itu masuk ke kerongkongannya. Wajahnya mendadak berubah. Ia melihat sebuah penglihatan di mana seluruh hartanya berubah menjadi tumpukan kotoran yang menjijikkan. Dan ia melihat dirinya sendiri sedang tenggelam dalam lautan lumpur hitam. Pria itu berteriak histeris dan jatuh pingsan. Saat terbangun, kesombongannya telah hilang total. Ia menangis tersidu-sidu dan bersujud di kaki Mbah Hamid. "Ampun, Kiai. Saya melihat akhirat saya yang hancur. Saya tidak jadi membeli tanah ini. Justru saya ingin menyumbangkan seluruh harta saya untuk pesantren ini." Mbah Hamid menggeleng pelan. "Simpan hartamu untuk keluargamu, dan gunakanlah untuk menolong fakir miskin di kotamu. Pintu langit di sini terbuka untuk mereka yang butuh pertolongan, bukan untuk mereka yang ingin memamerkan kekuasaan." Peristiwa ini membuktikan bahwa Mbah Hamid bukan lagi sekadar kiai biasa. Beliau telah menjadi penjaga pintu langit yang mampu menyingkap tabir kegelapan hati manusia. Namun, keberadaan pintu langit ini mulai tercium oleh kekuatan gaib dari luar. Jawa yang merasa terancam dengan cahaya yang memancar dari Pasuruan, ketika kesucian batin seorang wali menjadi ancaman bagi kedigdayaan ilmu hitam. Maka pertempuran bukan lagi terjadi di atas tanah, melainkan di cakrawala yang tak terjamah mata manusia. Ragam Mbah Hamid mungkin nampak tertidur lelap di kamar pesantrennya yang sederhana di Pasuruan. Namun ruhnya tengah melesat ke jantung samudra. Sebuah kekuatan kuno dari tanah seberang mencoba menutup pintu langit Pasuruan dengan kabut kegelapan. Inilah saatnya rahasia di dalam kotak perak pemberian sang tamu berjubah hijau harus disingkap. Di pesantren Salafiyah, para santri senior berkumpul di depan pintu kamar Mbah Hamid. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Suasana kamar Mbah Hamid nampak bergetar, dan dari sela-sela pintu tercium aroma laut yang sangat kuat, bercampur dengan wangi bunga surga. Salah satu santri mengintip melalui lubang kunci, dan terkejut melihat ragam Mbah Hamid nampak kaku dan bercahaya putih terang. Namun beliau tidak bernapas seperti manusia biasa. "Mbah sedang bepergian," bisik sang santri senior dengan suara gemetar. Sementara itu, di tengah samudra Hindia, ruh Mbah Hamid sedang berhadapan dengan Ki Grenteng, seorang dukun ilmu hitam kuno yang merasa kekuasaannya di alam gaib terganggu oleh pancaran zikir dari Pasuruan. Ki Grenteng mengirimkan ribuan makhluk kegelapan yang menyerupai naga hitam untuk menyeret ruh Mbah Hamid ke dasar laut. "Hamid, langit Pasuruan harus gelap. Kau terlalu banyak memberikan harapan pada manusia-manusia malang itu," teriak Ki Grenteng dengan suara yang membuat ombak setinggi 10 meter bergulung. Mbah Hamid tidak bergeming. Beliau mengeluarkan kotak perak kecil yang diberikan oleh sosok berjubah hijau. Dalam keadaan ruh, kotak itu nampak sebesar menara. Mbah Hamid membukanya. Sebutir pasir dan setetes embun di dalamnya mulai bereaksi. Tiba-tiba, sebutir pasir itu melesat jatuh ke dasar laut. Begitu menyentuh pasir samudera, seluruh air laut yang sedang mengamuk mendadak menjadi tenang. Seolah-olah permukaan laut berubah menjadi hamparan kaca yang kokoh. Ki Grenteng terkejut. Kekuatannya yang berasal dari amuk badai mendadak lumpuh. Kemudian, setetes embun dari kotak perak itu melayang ke langit. Begitu embun itu menyentuh awan hitam yang menutupi cakrawala, embun itu meledak menjadi cahaya putih yang sangat menyilaukan. Kabut hitam kiriman Ki Grenteng musnah seketika, terbakar oleh kesucian embun surga. "Ini bukan kekuatanku, Ki Grenteng. Ini adalah rahmat Allah yang dititipkan melalui para kekasihnya. Kau tidak bisa menutup langit yang telah dibuka oleh Tuhan," ucap ruh Mbah Hamid dengan suara yang menggetarkan alam gaib. Melihat senjatanya hancur, Ki Grenteng mencoba melarikan diri ke dasar laut. Namun,
Mbah Hamid mengangkat tangannya. Beliau tidak bermaksud membunuh, melainkan memberikan hidayah yang menyakitkan bagi pelaku ilmu hitam. Beliau membacakan satu bait selawat yang diajarkan oleh gurunya, Syekhona Khalil Bangkalan. Seketika, cahaya dari langit Pasuruan memanjang hingga ke samudera, mengikat Ki Grenteng dan menyeretnya keluar dari persembunyian gaibnya. Dukun itu berlutut di atas permukaan air yang kini tenang. Ia melihat pemandangan yang belum pernah ia lihat. Pintu langit yang memancarkan ribuan malaikat yang sedang berzikir. Ampun, aku tidak tahu bahwa kau sedekat ini dengan Ars. Rintih Ki Grenteng. Kekuatan hitamnya luntur, dan ia kembali menjadi manusia biasa yang lemah. Mbah Hamid melepaskannya dengan satu syarat. Kembalilah ke jalan yang lurus, atau kau akan terbakar oleh api yang kau buat sendiri. Di Pasuruan, fajar mulai menyingsing. Para santri yang berjaga di depan kamar Mbah Hamid tiba-tiba mendengar suara tarikan napas panjang dari dalam. Pintu kamar terbuka, dan Mbah Hamid keluar dengan wajah yang sangat segar, namun ujung jubahnya nampak basah oleh air asin, dan ada beberapa butir pasir laut yang tertinggal di atas sajadahnya. Beliau tersenyum kepada para santri. Alhamdulillah, badainya sudah lewat. Siapkan kopi. Kita kedatangan tamu banyak pagi ini. Para santri bingung. Namun tak lama kemudian, puluhan orang yang tadinya sakit secara misterius di sekitar Pasuruan datang ke pesantren. Mereka semua mengaku bermimpi melihat seorang pria bersorban putih memadamkan api besar di atas rumah mereka semalam. Itulah tanda bahwa Mbah Hamid baru saja menyelamatkan umat dari serangan gaib besar-besaran. Setelah peristiwa pertempuran samudera itu, Mbah Hamid masuk ke dalam masjid. Beliau menatap ke arah barat laut, ke arah Madura. Dalam batinnya, beliau mendengar suara Syekhona Khalil yang sangat jelas. Hamid, tugasmu menjaga pintu langit hampir sempurna. Sekarang, bersiaplah untuk menunjukkan pada dunia bahwa kematian hanyalah pintu lain menuju pertemuan yang abadi. Mbah Hamid terdiam. Beliau menyadari bahwa waktu beliau di dunia materi tidak lama lagi, beliau mulai memberikan tanda-tanda perpisahan kepada orang-orang terdekatnya, namun dengan cara yang sangat indah dan penuh rahasia. Waktu adalah rahasia Tuhan yang paling cemburu. Bagi seorang kekasih Allah, kematian bukanlah akhir yang menakutkan, melainkan wisal pertemuan yang dinanti-nantikan dengan sang kekasih abadi. Setelah puluhan tahun menjaga pintu langit di tanah Jawa, Mbah Hamid Pasuruan mulai melipat satu persatu tirai dunianya. Cahaya yang selama ini membelah raga antara Mekah dan Pasuruan kini bersiap untuk menyatu kembali dalam keabadian. Inilah detik-detik terakhir sang matahari Jawa sebelum ia terbenam di ufuk dunia untuk terbit di langit kemuliaan yang lebih tinggi. Bulan Rabiul Awal tahun 1982 menjadi saksi perubahan sikap Mbah Hamid yang semakin nyata. Beliau yang biasanya sangat sibuk menerima tamu, mulai sering terdiam dan menatap jauh ke arah barat laut, ke arah Bangkalan, Madura. Seolah-olah beliau sedang melakukan dialog batin terakhir dengan gurunya, Syekhona Khalil. Suatu hari, Mbah Hamid memanggil santri kepercayaannya. Tolong, siapkan pakaian putih bersih yang banyak, berikan kepada siapa saja yang datang dan membutuhkannya. Sebentar lagi, kita akan merayakan pesta yang besar, ucap beliau dengan binar mata yang sangat jernih. Kabar ini membuat hati para santri bergetar. Mereka tahu, pesta bagi para wali adalah istilah halus untuk kepulangan menuju hadirat ilahi. Di saat yang sama, seorang ulama besar dari Mekah tiba-tiba datang ke Pasuruan tanpa pemberitahuan. Saat bertemu Mbah Hamid, ulama tersebut menangis dan mencium tangan beliau sangat lama. Ia membisikkan sesuatu. Matahari Jawa telah menunaikan tugasnya. Pintu langit telah terbuka cukup lebar bagi Anda untuk melintas. Pada hari Jumat yang mulia, kondisi fisik Mbah Hamid mulai menurun. Beliau berbaring di kamarnya yang sederhana. Namun, sebuah kejadian ajaib kembali dilaporkan oleh para jamaah. Di Masjid Jami Pasuruan, jamaah melihat sosok Mbah Hamid sedang duduk di syaf terdepan dengan pakaian serba putih yang memancarkan cahaya. Namun, di waktu yang bersamaan, di dalam kamar pesantren, keluarga melihat Mbah Hamid masih terbaring lemah. Inilah pembelahan raga terakhir beliau. Sosok batin beliau sedang berpamitan kepada masjid dan kota yang dicintainya, sementara raganya sedang bersiap untuk melepas napas terakhir. Tepat saat azan berkumandang, Mbah Hamid membisikkan kalimat tauhid dengan sangat halus. La ilaha illallah. Bersamaan dengan itu, aroma wangi melati dan gaharu meledak memenuhi seluruh komplek pesantren. Bahkan tercium hingga ke pasar-pasar di sudut kota Pasuruan.
sang wali telah berpulang. Berita wafatnya Mbah Hamid menyebar secepat kilat. Kota Pasuruan yang biasanya tenang, mendadak berubah menjadi lautan manusia. Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Jalan raya menuju kota macet total. Kereta api penuh sesak oleh jamaah yang menangis. Keajaiban terjadi saat prosesi pemakaman. Meskipun lautan manusia berdesak-desokan ingin menyentuh keranda beliau, suasana tetap tertib secara haib. Banyak orang bersaksi bahwa keranda Mbah Hamid terasa sangat ringan, seolah-olah dibawa oleh ribuan tangan malaikat yang tak terlihat. Di langit, awan mendung memayungi prosesi pemakaman dari panas matahari, memberikan kesejukan bagi para pelayat. Pintu langit yang selama ini dijaga Mbah Hamid seolah sedang menyambut kepulangan tuannya. Beberapa hari setelah pemakaman, seorang santri bermimpi bertemu dengan Mbah Hamid. Dalam mimpinya, Mbah Hamid nampak sangat muda dan berkulit bersih, duduk bersama Syekhona Khalil Bangkalan di sebuah taman yang tak terlukiskan indahnya. Mbah Hamid memberikan satu pesan terakhir. Janganlah kalian mencari aku di liang kubur. Carilah aku di dalam kemuliaan akhlakmu dan ketulusan zikirmu. Aku tidak pergi. Aku hanya berpindah tempat duduk agar bisa lebih luas mendoakan kalian semua. Hingga hari ini, makam Mbah Hamid di belakang Masjid Jami' Al-Anwar tak pernah sepi. Cahaya beliau tetap terpancar. Fenomena raga yang membelah diri antara Mekkah dan Pasuruan tetap menjadi legenda yang menguatkan iman bahwa bagi orang-orang yang jujur cintanya kepada Allah, dunia hanyalah sebuah panggung kecil yang bisa dilipat kapan saja. Mbah Hamid Pasuruan telah pergi secara zahir, namun spirit kewaliannya tetap menjadi paku bumi bagi Nusantara. Beliau adalah bukti nyata bahwa kemuliaan tidak terletak pada harta, melainkan pada pengabdian yang tulus dan batin yang selalu tersambung dengan sang guru. Dari Pasuruan hingga Mekah, dari Syekhona Khalil hingga keharibaannya, perjalanan ini telah usai. Namun, bagi setiap jiwa yang merindukan kedamaian, pintu langit yang pernah beliau buka akan tetap memberikan tetesan embun hidayah selamanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Jejak-Jejak Islam. Terima kasih.